Bayangin rumah itu dari tahun 1860. Waktu itu temen aku udah pada pulang, aku lagi ngeliat apa gini, ngeliatin postingan yang diupload, sebenarnya diupload juga waktu itu sore-sore itu. Tahu-tahu ada kaki anak kecil di situ, teng, suara hissing. Sama kresek-kresek kan rumput ya, jadi ada suara kresek-kresek gitu. Pas nengok ke atas, anak kecil umur 3 tahun, dia pakai dress putih, kulitnya itu pucat, rambutnya itu hitam nutupin muka. Jadi aku sempet udah mau ngambil ancang-ancang, nggak bener nih, udah nggak bener, lari dong ke depan. Si anak kecil itu? Iya. Rumah lo ini bertepatan atau bersebelahan dengan kamar mayat rumah sakit? Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal, dan di segmen Saksi Misteri kali ini gue udah kedatangan narasumber yang punya pengalaman horor ketika dia punya rumah itu di sebelah rumah sakit, dan persisnya itu di sebelah kamar mayat. Nah, kita sapa dulu aja, di sini ada Yogo. Yogo, Ya, apa kabar? halo Bang Jamal. Oke. Alhamdulillah baik. Baik ya? Baik. Ini dong. beneran ini rumah lo ini bertepatan atau bersebelahan dengan kamar mayat rumah sakit? Betul banget. Jadi persisnya sebenarnya itu temboknya itu, jadi tembok antara kamar, salah satu kamar di rumahku itu sejajar. Jadi ada nggak langsung jadi satu, cuma ada selah sedikit buat jalan motor. Satu lagi langsung di pojoknya itu tembok kamar mayatnya. Kamar mayat dari salah satu rumah sakit waktu itu zaman Belanda juga jadi rumah sakit. Oh, jadi ini rumah sakitnya rumah sakit dari zaman Belanda? Iya, sama. Dan lu di belakang ini? Di sampingnya jatuhnya. Di sampingnya jatuhnya. Jatuhnya di sampingnya. Kok bisa punya rumah di situ gitu? Ya jadi kan 2012 itu waktu itu kontrakan itu habis lah. Kontrakan itu habis waktu itu juga udah di daerah Kebumen juga, di daerah pesisirnya lah, ada Kelirong namanya. Waktu itu udah sign in dari 2012 itu buat nempatin rumah itu. Karena rumah itu sebenarnya udah kosong di 2012. Cuma kan karena ada administrasi dan lain-lain, jadi kita baru nempatin itu tahun 2013. Karena bapak saya kan tentara. Oh, jadi jatuhnya itu rumah dinas ya? Rumah dinas tentara, betul. Oke. Dan banyak pengalaman horor ya? Wah, banyak banget sih. Banyak banget banyak ya? Banget. Oke, penasaran juga sih gue. Dan buat kalian yang penasaran juga, simak video sampai habis. Tapi sebelum itu, buat teman-teman nih yang pengen jadi narasumber juga sama seperti Yogo, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentera Malam. Ada di @lenteramalam.id, untuk linknya nanti gue taruh di deskripsi. Oke, kalau gitu buat kalian yang penasaran banget sama cerita lengkap dari Yogo, tonton video sampai habis, dan tanpa basa-basi lagi, Saksi Misteri, kita mulai. Jadi saya itu pindah itu 2013, di mana hal pertama yang bikin kaget itu kondisi rumahnya. Jadi kondisi rumah saat pertama kali pindah itu gerbang itu, jadi kan ada gerbang sebenarnya, ada gerbang di sebelah rumah itu, ada gerbang yang berdempetan langsung dengan kamar mayat itu alang-alangnya aja setinggi gerbang satu itu. Terus pohon mangga itu waktu itu ranting itu masuk ke dalam rumah. Di bagian belakang rumah akar-akarnya aja itu ada pada masuk ke tembok rumah kita gitu. Jadi kayak nggak layak aja gitu, nggak layak. Satu itu, kedua suasananya itu kayak lembab, tapi bukan lembab kayak rumah nggak bersih gitu, tapi lebih ke arah lembab, tapi ada sedikit kayak bau-bau amis-amis darah gitu. Kerasa tuh ya? Kerasa, dan itu siang. Tapi kerasanya kalau siang malah. Kalau malam tuh malah nggak ada. Kalau siang itu kerasa banget kayak amis darah gitu, kayak. Tapi bukan darah seger ya, kayak amis darah campur hampir mau kayak busuk gitu. Terutama di salah satu kamar, itu kamarnya kakakku. Lah singkat cerita, setahun pertama nempatin rumah itu sebenarnya nggak terjadi apa-apa.
aman-aman aja. Bahkan aku itu belum tahu kalau sebelah itu ternyata kamar mayat di setahun pertama. Oke. Nggak tahu kalau itu kamar mayat, jadi ya udah biasa aja setahun pertama itu bener-bener nggak ada. Dan di samping itu juga aku itu tadinya itu bukan orang yang percaya dengan hal-hal seperti ini gitu, kayak ya percaya ada, cuma ya udahlah gitu aja, cuma ya kita menghormati aja gitu. Hal-hal aneh pertama itu yang pernah aku rasain itu di awal 2014. Itu sebenarnya terjadi kalau misal aku lagi sendiri. Oke. Karena aku satu-satunya orang di rumah itu yang sering banget ditinggal sendiri di situ. Tinggal sama siapa aja? Tinggal sama bapak, sama ibu, sama satu kakakku. Jadi kalau kakakku kan tuh selalu ngintil banget orangnya ke ibu. Jadi dia nggak mungkin terlepas sama ibu. Jadi dia nggak mungkin pernah sendiri di situ. Kalau bapakku karena tugas dan jarang pulang. Jadi memang kalau ditinggal mereka sering pergi bertiga, aku sering banget sendiri di rumah. Dan kalau sendiri itu lebih kerasa Kak dibanding kalau ada orang di rumah. Jadi kalau sendiri itu kayak bau-bau amis itu lebih tercium lagi, terutama di kamar kakakku. Sama kalau aku lagi nutup gerbang sebelum maghrib. Jadi sebelum maghrib itu pasti aku ditugasin untuk nutup gerbang. Apalagi kalau aku lagi sendiri tuh pasti dipesanin di notice itu tutup gerbang, tutup gerbang. Jadi setiap aku tutup gerbang itu di awal 2014 itu aku mulai terjadi keanehan. Apa tuh? Jadi di kuping itu kayak ada hissing anak kecil gitu, kayak mau nyanyi cuma nggak jelas gitu kan. Nah itu pertama banget aku bener-bener ngalamin hal aneh dan senggolan mistis itu kayak itu pertama. Ini kan kayak apaan ini, dan itu berjalan lama banget kayak gitu terus. Sampai sewaktu-waktu aku itu saking ketakutannya denger, karena waktu itu kan bener-bener belum pernah ngeliat juga, belum pernah ngeliat apa kayak gitu. Ngedenger itu rasanya udah saking mengganggunya. Jadi kalau sebelum maghrib itu di rumahku itu ada sirine. Sebelum maghrib itu ada sirine buat tentara-tentara itu, karena ada deket juga sama sekolah tentara. Ada sirine gitu. Jadi aku sering banget nutup itu, akhirnya barengin sirine karena takut. Awalnya itu kan barengin aja deh, siapa tahu dengan berisiknya sirine itu jadi nggak kedengeran. Ternyata masih tetap tembus. Di kuping sebelah kanan itu selalu kayak gitu. Selalu kayak gitu terus. Terus aku pikir ya udahlah, cuma di dalam hati kayak ya udah, kalau misalkan memang mau kenalan nggak apa-apa gitu. Tapi aku ya udah akhirnya lama-lama juga mikirnya ke yang lain, nggak sempet dipikirin juga gitu. Sampai akhirnya di tahun yang sama di 2014 itu saudara-saudaraku datang nih pada mau nginep liburan. Waktu itu kalau nggak salah tahun baru gitulah, tahun baru mau ke 2015. Om sama kakek aku sama nenek aku. Kebetulan nenek sama kakek aku kan udah meninggal di 2017. Jadi dia 2014 itu ke situ nginep, dan disitulah terjadi hal yang lebih aneh lagi yang nggak masuk logika. Udah gimana? Jadi Bang Jamal tahu orang ketindian nggak? Iya. Nah, jadi yang pertama terjadi itu kakekku. Dia itu kayak orang ketindian. Kebetulan kenapa aku tahu? Karena aku itu nggak punya kamar. Jadi rumah aku itu kan kotak, cuma dibagi 4 ruangan. Dimana di depan itu ruang tamu menghubungkan ke ruang keluarga. Dan di sebelah ruang tamu ini kamar 2. Satu kamar, terus kamar yang kedua ini kamar kakakku. Dan saudara itu kalau misalkan nginep itu di kamar yang kamar kakak. Kakak nanti tidur di kamar orang tua. Sedangkan aku tidur di depan TV. Jadi aku tahu persisnya karena dia teriak-teriak kan kayak gitu. Cuma kalau orang ketindian kan biasanya kayak gini lurus. Dia itu kayak gini, kayak ada megang sesuatu di sini. Megang sesuatu gini. Tuh lama banget sampai dibangunin sama nenek aku, ditepok-tepok sama ibu aku juga. Akhirnya sadar cuma kalau kakek aku kan dia juga nggak yang terlalu langsung ngarah ke ini setan apa dia nggak mau cerita tadinya. Baru besokan paginya itu dia cerita di halaman belakang dan lagi ngeliatin halaman belakang tuh semua bareng. Lah aku kan juga aneh, ngapain pada di belakang kan, di rumah di halaman belakang itu. Dia cerita kalau sebelum dia itu ngerasain ketindihan, dia itu denger di atas plafon itu ada kayak orang baris. Dek, 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 dek. Itu aku masih inget banget dia cerita kayak gitu. Terus nggak lama setelah dia denger, dia itu kayak mendadak diinjek dadanya, sepatu boot. Yang dia lihat itu cuma kaki sama sepatu boot gini ke dadanya, nginjek
neken, bener-bener neken. Makanya dia teriak-teriak di awal aku cerita. Lah, setelah itu sosok kaki itu lari ke belakang. Setelah nginjek. Ngelewatin aku juga. Ngelewatin aku yang waktu itu lagi ngeliatin kakekku juga. Aku nggak ngeliat apa-apa waktu itu. Ngeliatin ibuku juga ya. Ngelewatin aja gitu. Ngelewatin dia. Karena aku kan nggak ngeliat ya. Jadi terus juga kayak aku cerita di awal, aku orang yang tadinya itu nggak percaya dengan hal kayak gitu. Lah, masa sih ada kayak gitu? Terus aku tanya, kok pada kumpul di halaman ngapain gitu? Tanah di halaman itu jadi ada pohon-pohon singkong. Ayahku itu nanam pohon-pohon singkong. Itu pada rubuh dan ada bekas injek-injekan kaki. Setelah kejadian kakek Setelah kejadian itu, paginya. Wah, gila nih, gila. Dan kakekku bilang sebenarnya itu kerasa. Jadi si kakek itu tahu dia lari ke belakang lewat halaman terus hilang di sumur. Kerasanya gitu. Karena ada sumur kan di belakang kamar kakakku itu. Ada sumur, lurusan sama gerbang. Jadi kalau angin kan nggak mungkin dia pohon-pohon singkong tuh, apalagi singkongnya itu pohonnya masih pada pendek, jadi tebangan ditancap kan nggak mungkin kena angin roboh karena keras banget kalau singkong. Itu kayak keinjek terus ada bekas tapak-tapak gitu, kayak hancur aja tanah gitu. Itu semua menyaksikan dong? Menyaksikan dan tahu, kecuali ayah aku, kayaknya waktu itu dia lagi tugas juga deh. Kecuali ayahku, yang lain itu tahu semua, omku. Gue mikirnya durhaka banget setannya. Iya, kakek. Seorang kakek. Aduh. Setelah beberapa hari, kakek sama nenek aku tuh udah pulang. Aku juga nggak berani tanya-tanya masalah hal-hal kayak gitu. Masalah-masalah hal kayak gitu, kayak aku juga masih mikir kok nggak logis banget, soalnya bisa ke tanah gitu kelihatan ada jejak fisiknya gitu. Setelah beberapa hari omku itu masih tetap di situ, dia jadi nggak langsung ikut pulang. Oke. Omku di situ dia tidur di tempat yang sama di ruang kamar kakakku, jadi melintang kepalanya itu ke arah pintu. Kan di kamar kakakku itu yang aku bilang ada pintu yang nggak pernah dibuka karena takut ada ular masuk dan lain-lain. Kepalanya itu mengarah ke pintu, sama seperti posisi kakek aku tidur. Dan di malam-malam kejadian lagi kayak apa yang dirasain kakek aku. Apa tuh kalau cerita dari Om gimana tuh ceritanya? Kalau dia ngedengernya orang barisnya itu di halaman belakang itu yang ada jejak-jejak itu. Di halaman situ dia kerasa ada kayak orang baris deg gitu. Nggak lama terus keinjek lagi. Sama keinjek lagi terus dek kayak gini. Sambil teriak-teriak, wah kayak gitu. Cuma kayak orang ketindihan. Kalau orang ketindihan gini cuma kayak gimana gitu teriak-teriak. Kalau ini dia sambil megang gini kayak nahan gitu, kayak nahan. Lah kalau omku karena dia juga orangnya juga nggak begitu percaya, kayak dikejar. Jadi pas udah lari gitu kata omku dikejar. Karena posisi waktu itu aku juga nggak tidur di ruang TV, jadi nggak tahu kondisinya gimana kan. Dikejar, jadi ibu aku yang ngikutin waktu dikejar, teriak-teriakin nggak tahu apalah. Dan omku juga ngomongnya nggak ngelihat sebenarnya pas dia udah ke sana tuh udah nggak ngelihat. Cuma kan di pikiran aku pas pagi-paginya kalau kejadian kayak gini yang harus dilihat adalah halaman belakang. Kejadiannya sama lagi. Waktu itu juga masih ada pohon-pohon singkong karena yang waktu dibetulin itu sama ayahku sempat ditanam-tanam lagi, hancur lagi. Jejak-jejak lagi hancur. Setelah kejadian Om tuh ya. Jadi sama persis, cuma bedanya kalau kakek itu kan ngedengernya itu di plafon. Jejak-jejak itu, kalau omku itu ngedengernya justru di halaman. Nah, mulai. Tapi si Om itu Om Yogo itu sempat ngeliat. Tapi setelah dia setelah dia udah ngerasa pergi, dia coba ngejar kan ke belakang, itu udah nggak kelihatan. Udah nggak kelihatan gitu. Wah, semenjak hari itu sih udah pikiran langsung mengarahnya kalau apa-apa ke situ tuh. Karena yang tadinya nggak pernah mikir kayak gitu jadi ke distract kan, jadi apa bener. Yang jadi lucunya lagi, nggak lama setelah itu kan aku udah masuk SMP tuh, awal-awal masuk SMP itu 2014 itu. Ada kegiatan pramuka, penerimaan siswa baru. Dan kalau pramuka, ada kemah, itu ada jurit malam. SMP aku itu letaknya itu cuma 100 meter dari rumah. 100 meter? 100 meter SMP aku. Dan mau tahu lokasi jurit malamnya di mana? Di mana? Finalnya itu di depan rumahku persis.
Dan itu pertama kalinya aku tahu kenapa tempat itu dijadiin jurit malam, karena ternyata sebelahnya itu kamar mayat. Oh, dari situ. Dari situ baru tahu. Oke. Jadi aku itu nggak ikut jurit malam. Jadi ada 2 orang yang nggak ikut jurit malam waktu itu. Aku sama temanku. Temanku itu dia itu spesial dalam tanda kutip, namanya Kathleen. Dia itu dalam tanda kutip spesial lah, bisa melihat. Aku juga nggak ngerti kalau yang kayak gitu disebutnya apa, apakah indigo atau apa, aku nggak begitu paham. Yang jelas waktu itu aku dibangunin, yang lain pada jurit malam, aku dikumpulin di lapangan karena dekat rumahku itu ada lapangan. Dikumpulin di lapangan, satu pembina sama aku sama Kathleen bertiga. Lah itu aku ditanya-tanyain kan, pernah ngelihat apa enggak gitu. Aku jujur dong, karena waktu itu emang belum pernah ngelihat apapun. Cuma merasakan dan tahu cerita dari orang yang pernah di situ, dan itu pun nggak aku ceritain karena aku mikirnya dulu kalau ditanyain temen tuh, kalau cerita horor ntar pada nggak main ke rumah, gitu kan. Jadi ngebohong gitulah. Kalau si Kathleen sempat bilang gini, jadi ada pohon mangga di situ, pohon mangga tua yang aku bilang di awal itu, rantingnya pada masuk ke rumah waktu pertama kali aku pindah. Di situ itu mungkin ada banyak sosok kuntilanak. Dia bilang banyak ya, berarti nggak mungkin 1, 2, atau 3 gitu kan. Bener-bener. Banyak. Dan di situ ada 3 pohon mangga yang ngeling segitiga. Jadi satu di depan rumahku, satu lagi di depan gerbang, satu lagi di balik gerbang, segitiga gini. Dan itu kata si Kathleen itu bergantian di situ. Itu waktu malam itu aku diceritain cuma sosok itu. Tapi kan aku waktu itu masih kayak ada rasa yang nggak percaya. Apaan sih gitu? Masih gitu, masih kayak enggak lah gitu, masih nggak percaya. Sampai akhirnya setelah kejadian jurit malam itu kan aneh gitu, kayak ngerasa apaan sih ini rumah sih. Tahu-tahu ternyata sebelahnya kamar mayat, terus juga ternyata ini tuh bekas rumah yang, bayangin rumah itu dari tahun 1860 berdiri. Jadi dari zaman Belanda emang udah. Tadinya aku pikir itu setelah tahun 45, ternyata itu lebih lama lagi berdasarkan info. Singkat cerita, itu suara hissing, bau amis, dan kejadian-kejadian kayak gitu tuh berjalan cukup lama. Sampai akhirnya kakek dan nenekku meninggal di tahun 2017. Waktu itu aku lagi sendiri di rumah. Ini yang paling aku inget dan nggak pernah aku lupain cerita ini. Jadi aku tuh ditinggal waktu itu lagi ke Purworejo. Jadi kan keluargaku itu, ayahku asli Purworejo, ibuku asli Jakarta. Jadi sering kesana lah. Terus juga karena waktu itu aku banyak kegiatan sekolah, aku yang ditinggal, nggak pernah diajak gitu. Tinggal di rumah sendirian. Sebenarnya udah karena kasusnya dari 2014 sama 2017 itu berjalan, kayak denger hissing suara anak kecil, terus suara jalan itu. Jadi udah wanti-wanti nih, kayak aku seringnya headsetan, walaupun kadang ada gini. Jadi kalau headsetan itu, kalau aku lagi sendiri, itu sering tembus suara hissing juga. Sama gini. Yo. Sedangkan yang manggil yo waktu itu cuma ibu dan nenek aku. Yo. Orang lain di sekitar situ tuh, tetanggaku itu taunya ya Yogo gitu. Tapi setiap aku headsetan kalau lagi sendiri, kan aku suka kalau sendiri tuh udah headsetan aja, jarang nonton TV, jarang apa gitu, headsetan. Selalu tembus suara itu. Yo. Dan itu sering, nggak cuma sekali 2 kali. Ini posisinya, setelah nenek meninggal? Setelah nenek meninggal. Okay. Itu sering banget. Jadi yang aku alami sampai di tahun 2017 tuh cuma hissing suara anak kecil, terus kejadian tanah itu, sama suara yang memanggil yoyo itu. Sedangkan itu panggilan kesayangan dari ibu sama nenek aku. Jadi nggak mungkin kalau orang manggil yo gitu, nggak mungkin. Dan itu suaranya itu kayak ngeledek, kayak yo begitu, kayak begitu doang. Jadi anjing. Habis itu makanya di tahun 2017 aku inget banget lagi sendiri. Jadi waktu itu temen aku itu datang karena disuruh sama ibu aku juga, itu dijenguk. Waktu itu aku habis operasi usus buntu. Habis nenek meninggal aku operasi usus buntu. Terus aku sendiri di rumah karena waktu itu ada kepentingan keluarga. Aku sendiri di rumah itu dijenguk dari sore, padahal ditemenin sama temen. Sampai jam 11 malam atau jam setengah 12, aku agak lupa. Di tanggal 18 Februari 2017 hari Sabtu. Aku masih ada dokumentasinya, nanti aku kirim.
Masih inget lu deh. Masih ada. Karena nggak bisa dilupain tuh ya? Karena nggak bisa dilupain. Oke. Dan Gimana? ada postingan, jadi pas aku dijenguk itu sore-sorenya kita ada dokumentasi foto lagi seru-seruan karena cuma bertiga doang waktu itu. Temen aku berdua, si Farhan sama Meheng namanya. Jadi ada dokumentasinya dan aku nggak bakal lupa tentang hal itu. Jadi di awal aku kan pernah cerita tentang hissing suara yang jadi ketika jam 11:30 itu temanku pada pulang. Itu kondisi kan sebelumnya main gitar. Gitarnya dikasihin ke aku, oke pada pulang. Ya udah. Terus kan sempat si Farhan itu kayak nginep sini aja apa kasihan kan ngelihat aku sendiri gitu. Udah nggak apa-apa tinggal aja lah biasa gitu. Terus main gitar lah, sempat main gitar sebentar. Mereka udah pada pulang. Sempat main gitar sebentar di depan rumah. Terus juga sempat ngelihat HP lah, pas ngelihat HP, jadi kondisi depan rumahku itu pohon-pohon, Bang. Kayak pohon rimbun gitu, terus depannya itu rumah lagi, rumah dinas, tapi udah kosong, udah hancur. Nggak mungkin ada orang lewat atau apapun jam segitu, aktivitas itu nggak mungkin ada. Waktu itu temen aku udah pada pulang, aku lagi ngeliat HP gini. Ngeliatin postingan yang diupload, sebenarnya diupload juga waktu itu sore-sore itu. Tahu-tahu ada kaki anak kecil di sini. Teng! Kaki anak kecil kan kelihatan. Jadi kan tangga kalau di rumahku itu tangga, jadi aku duduk di tangganya kan mengarah ke depan rumah. Ada kaki gini, teng, suara hissing sama kresek-kresek kan rumput ya, jadi ada suara kresek-kresek gitu. Terus apaan ini? Aku belum berani ngeliat tuh waktu itu, masih di HP kayak apaan ini? Pas nengok ke atas anak kecil umur 3 tahun. Dia pakai dress putih, kulitnya itu pucat, rambutnya itu hitam nutupin muka. Umur 3 tahun. Jadi dia itu nggak diem doang, berdiri nggak diem, cuma kayak ke kanan, ke kiri, kayak belum bisa jalan gitu. Kayak jalan tapi susah gitu. Terus di kuping aku tuh terus aku ngedengernya tuh nggak kayak dari mulutnya dia, cuma kayak di kuping aja deket, kayak dia ngomong di sini, cuma wujudnya tuh di sini. Aku sempat nge-freeze waktu itu lama banget, sempat beberapa detik itu, nggak langsung. Jadi aku sempet udah mau ngambil ancang-ancang, nggak bener nih, lari dong ke depan. Si anak kecil itu? Iya, lari begitu. Mau loncat ke muka, tau-tau udah hilang aja. Aku ngebanting gitar waktu itu. Terus dalam sekejap itu hilang suara hissing semua. Depan mata tuh. Depan mata dan deket banget, kayak dari sini ke situ doang tuh, deket banget. Dan itu pas lari, teng, itu udah jantungnya udah mau copot itu kali. Itu sendirian. Kan perkiraan ya, itu umurnya kira-kira 3 tahunan lah ya. 2-3 tahun. 2-3 tahun. Oke. Terus kan sempat ngebanting gitar, ngambil gitar tuh udah nggak ada tuh suara tuh, udah bener-bener nggak. Aku mikirnya apa masuk rumah nih ya, gitu kan, mikirnya gitu kan, karena takut kayaknya masuk rumah nih apa ya. Tutup pintu, karena mikirnya waktu itu, aduh daripada ngeliat lagi, gue matiin aja kali lampu ya. Aku matiin lampu semua, lampu depan, lampu tengah, kalau lampu kamar emang kamar orang tua aku itu nggak pernah ada lampu sampai sekarang. Jadi matiin semua, berharap supaya nggak bisa ngelihat. Oh, gelap. Iya, gelap. Sama abis mati lampu itu aku sempat mastiin lagi. Mastiin ini ada nggak di depan. Lihat ke depan, lingak-linguk. Oh, nggak ada, udah aman kali ya. Tidurlah. Itu waktu itu jam 12-an lebih lah. Lagi tidur, jam 1 kebangun. Ada suara kesek-kesek. Kan jadi kamar orang tua aku itu ke halaman itu deket ya. Jadi dan ada jendela juga. Dan kalau lo mau tahu jendela di bagian atasnya tuh bolong. Jadi kedengeran. Kalau mau ada aktivitas apapun itu pasti kedengeran karena bolong. Banyak kaca-kaca yang bolong cuma ditambal kardus gitu doang. Terus ngelihat ke jendela nggak ada apa-apa. Tidur lagi, suara lagi kerak-kerak. Mulai tuh hissing lagi. Dan lo mau tahu apa yang gue lihat? Anak kecil tuh lagi lari-larian kanan kiri dari jendela gue lihat. Lari-larian dari sini terus lama itu bang, ada sekitar 5 menit. Jadi gue lihat mencoba gini-gini nggak hilang sampai akhirnya dia berhenti. Pas lurus gue itu berhenti, dia berhenti. Tapi belum sempat nengok ke gue ya.
dia udah berhenti gitu, gue langsung tutup aja udah. Gue tutup gini nih, tidur nih sambil gini. Pakai sejadah apa gue lupa waktu itu, gue langsung ngambil kain gitu, gini. Karena kenapa? Karena kayak yang gue cerita di awal tadi, kalau gue headsetan tuh malah kadang ada suara aneh-aneh. Iya, iya. Kalau gue ngedengerin lagu, gue udah paham itu karena gue sering sendiri di situ. Jadi udah tutupin aja, udah tidur. Sampai akhirnya gue tidur dalam rasa ketakutan, sampai kebangun-bangun tuh udah ada orang tua. Sampai waktu itu mau subuh. Itu mereka marahin kan gara-gara lampu pada dimatiin semua. Kenapa nih? Nggak cerita itu. Itu solid banget, sosok paling solid seumur hidup yang pernah gue lihat. Serem sih. Gue kalau jadi lu sih, gue langsung ke rumah temen lu gitu. Iya, rumah temen pun jauh. Jadi itu komplek itu kan emang kosong. Jadi seberang komplek gue itu sawah. Sebelah kanannya benteng, sebelah kirinya itu lapangan, belakang itu rumah sakit campur rumah-rumah lagi, rumah-rumah komplek Belanda itu. Jadi nggak ada akses, kalau mau lari pun lari jauh sekalian kali. Jadi nggak ada kepikiran ke situ. Terus juga itu spontan lari. Terus ada kejadian apa lagi? Jadi sebenarnya nih agak lucu juga. Tepatnya sebelum gue ngeliat sosok solid itu pernah ditinggal juga lagi sendiri di rumah. Ini sebelum ya? Sebelum yang si sosok anak kecil itu. Jadi ditinggal lagi sendiri ke rumah. Waktu itu kalau nggak salah ditinggal ke Jakarta. Aku kalau nggak salah waktu itu sama ibu aku sama kakakku. Kalau ayahku tugas, jadi pulang dia bisa 2 hari 3 hari baru pulang. Dia itu pada pergilah, kan biasa kayak dicerita di awal, gue kan sering banget ditinggal sendiri. Dan apalagi udah terbiasa dengan suara yang kayak gitu, udah siap wanti-wanti kayak set gitu, walaupun gak guna juga sebenarnya tetap tembus juga. Sore-sore ketiduran. Sore-sore waktu itu ketiduran, bangun-bangun tuh jam 8 gitu, jam 8 jam 9 lah. Kebangun karena waktu itu kondisi lampu tuh masih mati kan, lupa dinyalain kan karena tidur dari sore. Langsung otomatis ke kamar mandi. Nah, lo tahu kan kamar mandi gue kalau di dokumentasinya itu kan ada nanti dokumentasinya. Jadi jarak dari ruang keluarga gue depan TV itu ke kamar mandi itu ada 10 meter lebih. Jadi keluar. Kamar mandi di luar. Di luar. Dan melewati si tembok kamar mayat. Jadi kelihatan tembok kamar mayat kalau gue jalan ke itu. Kelihatan tembok kamar mayat sama ada sumur di situ. Sama yang sering diinjak-injak itu tuh sama si tentara-tentara. Hal yang paling bikin gue takjub waktu itu, gue jalan, pintu padahal nggak gue tutup, pintu yang mau ngarah ke kamar mandi nggak gue tutup, gue jalan, pengen ke kamar mandi. Kan bawaannya kalau ke situ itu setiap orang yang pernah ke rumah gue itu, kalau dia mau ke kamar mandi, bawaannya tuh pengen ngeliat ke kiri, nggak tahu kenapa, ke arah kamar mayat. Selalu bawaannya pengen nengok ke kiri, tapi kan pada nggak mau, pada takut gitu. Itu pernah kayak gitu, kayak pala itu pengen banget ke kiri gitu, ngelihat ada tentara. Tapi palanya tuh nggak kelihatan, entah karena itu gelap atau emang nggak ada kepalanya, gue juga nggak tahu. Sosoknya juga samar, nggak sesolid si anak kecil itu. Dia lagi berdiri membelakangi gue, dia menghadap ke kamar mayat. Di tempat dimana yang sering hancur itu, tanah itu, di dekat sumur. Gue waktu itu sempat ngecek, kayaknya bukan deh. Gue beraniin diri aja tetap ke kamar mandi, gue tetap lurus, nggak ngeliatin dia, bener-bener gue palingkan aja deh, gue palingkan kayaknya. Bukan. Lagi kamar mandi, lagi nyiram, udah singkat cerita gue kencing aja gitu. Kedenger suara orang baris. Sempet lama tuh di kamar mandi, gue gak berani buka. Aduh, parah nih. Kayak dia nih. Gue tanpa pikir panjang buka pintu kamar mandi sambil gini. Lari. Udah, tidur lagi gue. Besok paginya, karena waktu itu keluarga gue itu belum sampai, gue langsung cek halaman dong. Berdasarkan cerita yang sebelum-sebelumnya kan, gue kalau ada orang ngelihat seperti itu, pasti yang terjadi di halaman belakang adalah hancur atau apa. Dan hancur lagi. Waktu itu pohon pisang. Jadi bukan tanah yang hancur, tapi pada rubuh pohon pisang. Pohon pisang? Iya. Jadi kan ditanamin pohon pisang juga sama ayah.
Pohon pisang kan gede tuh ya. Rubuh. Itu rubuh. Rubuh. Banyak tuh. Rubuh banyak, ada sekitar 4 atau 5 gitu. Ini gini, kan tadi gue sempet ngeh kalau bokap kan akhirnya nanam lagi nih ya. Iya. Bokap itu pernah nanya gak? Kenapa hancurnya gitu? Atau bokap udah tahu atau gimana? Nah, jadi gini. Kita itu sekeluarga itu kalau ngomongin masalah kayak gini tuh lebih kayak yang gitu. Jadi nggak terbuka masing-masing orang. Gue aja cerita ini aja baru mungkin setahun terakhir gue cerita ke ibu. Dan ibu akhirnya cerita kayak yang om itu diperjelas dulu, emang iya sih kayak gini dulu gitu. Ya jadi kayak bokap itu kayak yang udah bukan itu mah kayak gitu. Dia kayak sok berani. Tapi dia itu pernah ngalamin juga tuh. Wah, menarik. Apa kejadian apa yang dialamin bokap tuh? Jadi tepatnya itu kita mundur lagi di 2014. Setahun pertama kita pindah itu, bokap itu punya kebiasaan jelek. Dia setiap pulang kerja pasti entah nyuci motor atau nyuci mobil di malam hari jam 12 atau jam 1. Karena dia pulang kan jam 11-an gitu. Langsung nyuci tuh? Nyuci aja, karena selang kan ada di samping gitu, di sebelum gerbang tuh ada selang. Nyuci aja deh, pede, biasa gitu. Emang sering nyiramin tanaman kayak gitu orangnya. Suatu ketika, gue nggak tahu tadinya tuh kejadiannya. Pagi-pagi mau berangkat sekolah kok banjir nih di depan rumah. Selang, ember tuh masih pada ada tuh. Sedangkan gue tahu kalau bokap gue tuh, dia tuh orangnya rapih. Gak mungkin bisa ninggalin alat dijorin aja begitu aja, gak mungkin. Terus gue tanya ke ibu pas pulang sekolah, tuh kenapa itu selang tadi pagi gitu. Kata, ayahmu loh diliatin sosok gitu. Dia bilang gitu kan. Anjir gitu. Itu 2014 posisi pas abis saudara-saudaraku pada pulang. Sampai akhirnya tahun 2019 itu ketemulah sama Kathleen. Karena emang sebenarnya dia kan beda SMA sama aku setelah lulus SMP. Jadi udah gak pernah ketemu. Karena kejadian aneh di tahun 2017 itu udah membuat gue kayak emang gak bener ini kayaknya. Emang ada sih hal-hal begini. Udah mulai percaya tuh waktu itu. Ceritalah sama Kathleen. Sebenarnya sosok apa aja sih yang ada di rumah? Sampai dijelasin ya waktu itu kayak aku bilang waktu di SMP, sosok kuntilanak di setiap pohon mangga. Terus juga ada sosok di halaman yang dia bilang yang seperti dilihat oleh bokap. Apa? Sosok hitam tingginya itu sepohon mangga. Tapi dia nggak berani bilang itu kayak gimana bentuknya. Nggak berani bilang dia sampai sekarang. Akhirnya ada lagi nggak gitu? Kalau aku itu lihatnya anak kecil, aku bilang gitu kan. Ya itu yang selalu ada di situ, itu justru anak kecil. Yang pasti ada itu pasti si anak kecil itu. Si anak kecil itu. Terus tambah penasaran kan. Akhirnya aku riset lagi karena masa sih ada anak kecil kayak gitu, ada sosok anak kecil ini dari mana setan anak kecil kayak gitu. Ternyata di belakang kamar mayat itu, di mana itu lurusannya itu sama kamar mandi. Itu dulu itu ruang bersalin. Ruang bersalin rumah sakit tersebut. Yang di mananya nih? Jadi kalau urutannya si kamar mayat itu kan sejajar sama rumah. Sedangkan di belakang rumah kan ada kamar mandi. Yang sejajar dengan kamar mandi itu adalah ruang bersalin. Oh, make sense nih gitu, kayak ruang bersalin itu. Dan berdasarkan info dari orang yang pernah nempatin itu, aku nggak bisa sebut namanya. Jadi dulu ada sejarawan gitu di Gombong itu dulu pernah nempatin rumah itu juga, G1 juga, tahun 90 atau 80-an. Dia cerita emang banyak saudara-saudaranya ngedenger kayak tangisan bayi, suara-suara anak kecil gitu. Oh, jadi sosok anak kecil itu kemungkinan itu berasal dari yang kamar bersalin itu, bekas kamar bersalin itu. Sekarang yang Yogo tahu masih jadi kamar bersalin atau bukan? Kalau kamar bersalin udah enggak. Udah enggak? Oke. Yang kamar mayat masih nih? Setauku karena itu klinik aktif ya, harusnya sih masih dipakai kalau misalkan ada mayat. Cuma emang bener-bener rumah sakit itu sepi banget. Nah, nih gue penasaran nih. Ini kan tadi kata Yogo, kalau kamar mayat ini
sejajar dengan kamar kakak. Iya. Kakak punya pengalaman nggak? Nah, jadi kakak itu orangnya kan introvert banget. Hmm. Dia itu pendiam, bahkan nggak pernah cerita masalah itu. Kalau aku tanya pun nggak pernah mau dia cerita. Sampai akhirnya setelah COVID kemarin itu agak aneh tuh. Setelah sekian lama, aku kan udah lama juga nggak sering nginep di rumah kan. Dari 2019 tuh udah sering warawiri di luar gitu. Jadi nggak pernah, udah hilang tuh kayak sering hising gitu. Udah nggak ada. Sosok anak kecil pun udah jarang kerasa keberadaannya gitu. Sampai akhirnya abis COVID itu, aku lagi pulang abis dari Kebumen itu, ibu aku bilang, "Noh, kakak kamu semalam aneh-aneh aja." Kenapa? Gitu. Jam 2 malam itu ibu aku ngelihat kakak aku itu lagi di dekat sumur ngobrol sambil garuk-garuk kepala. Hah? Jam 2 malam? Jam 2 malam. Terus kan panik kan ibu kan. Apalagi bapak lagi nggak ada juga di rumah waktu itu. Cuma berdua doang. Dipanggil, "Hei kak, sini. Ngapain di situ lu?" Gitu. Nggak dengar, nggak nyautin nggak apa. Sampai ada 4 kali 5 kali gitu, baru nggak nyautin juga sih, datang doang, ngelewatin ibu aku. "Hei kenapa?" gitu, nggak dijawab. Masuk aja kamar, blek, tutup. Terus? Panik dong ibu aku waktu itu. Paginya ditanyain, didedes. "Ngapain semalam?" gitu. "Ngobrol sama siapa?" Kan bingung orang, cuma garuk-garuk kepala di sumur, nggak ada siapa-siapa, gelap juga, nggak ada lampu di situ bang, di belakang itu kan. Terus juga akhirnya dia bilang cuma gini, cuma keluar beberapa kata, dia bilang gini doang, "Nenek-nenek." Itu sosok baru yang pernah gue dapet infonya, karena kalau lo dengar dari awal itu, sosok yang ada kan cuma anak kecil, Iya. tentara itu, kuntilanak yang di depan rumah sama sosok hitam. Gue nggak pernah lihat ada nenek-nenek gitu, nggak pernah ngerasain dan nggak pernah dapat informasi. Makanya gue kaget di terakhir-terakhir ini kok malah muncul sosok itu. Wah, lu harus kulik kakak lu nih karena Iya. kayaknya banyak tuh dia ya. Kayaknya banyak karena dia spesial juga bang sebenarnya. Oh gitu. Nah, jadi dulu waktu kecil itu gue sempat tinggal di Bogor. Kalau nonton TV itu gue suruh minggir. Kenapa tuh? Minggir, teman aku mau ikut nonton. Sering begitu. Penasaran sih sama pengalaman kakak lu. Pokoknya ke sini. Dia agak introvert jadi susah kali diajak ngobrol. Iya. Ntar kalau gue dapat infonya bisa sih. Atau enggak lu coba gulik, nanti kalau itu lu kesini lagi aja. Bisa. Oke, ini gue pengen tanya, katanya nih di rumah sakit itu banyak masyarakat di sana yang tidak mau istilahnya dirawat inap ya di sana. Iya, kalau rawat inap hampir nggak ada yang mau. Memang nggak ada yang mau. Kenapa? Ini kalau secara logika karena mungkin bangunannya memang bukan tidak mumpuni ya, memang udah itu bangunan tua banget kan, kayak jendela-jendela banyak yang nggak bener ya gitu. Cuma banyak yang mungkin takut dengan suasananya, karena suasananya itu emang sepi sunyi gitu, orang bangunan zaman Belanda bang, dan di situ kan juga nggak ada perkampungan apa, emang udah rumah sakit itu terus asrama pun sepi. Kita aja sosialnya itu nggak pernah kayak kumpul tetangga gitu, nggak ada, sepi aja, udah tutup rumah, ada kegiatan keluar nggak ada, ya udah tutup di rumah gitu. Total di asrama itu berapa kepala keluarga? Kalau yang di blok aku kurang tahu di blok lain ya. Kalau di blok aku itu di blok G namanya, rumahku kan G1. Itu ada sekitar 5-7 kepala keluarga dari 10 rumah. Jadi ada beberapa yang udah kosong juga. Ini teman-teman mungkin pada penasaran ya. Di mana sih ini lokasinya? Di mana sih ini lokasinya? Boleh di-spill nggak? Boleh dong. Di mana nih? Kasih tahu dong. Jadi perumahan dinas itu terletak di Gombong, Kebumen. Gombong itu kan kecamatan. Jadi kabupatennya itu Kebumen, deket Benteng Van der Wijk. Jadi kalau abang searching Benteng Van der Wijk itu ya masuk ke perumahannya. Karena dulu itu isunya itu disebut kalau daerah Gombong itu adalah kampung Belanda. Karena dari tahun 1800-an sampai 1942 itu memang penghuninya banyak kan orang Belanda. Ya, jadi rumah aku itu berdiri 1860. 60 tadi udah spill sih. Iya, 40 tahun setelah benteng dibangun. Oh, setelahnya ya. Setelahnya. Jadi
Benteng itu dipakai untuk sekolah, Mm-mm. sekolah militer. Perumahan yang aku tempatin sekarang itu dijadikan rumah untuk perwira golongan kedua. Mm-mm. Sedangkan perwira golongan kesatunya ada lagi di sebelah utara benteng. Mm-mm. Dan rumah sakit itu dibangun juga untuk keperluan medis tentara Belanda pada saat itu. Berikut juga sekolahku yang aku cerita SMP itu juga sebagai sekolah untuk anak-anak perwira-perwira ini, Mm-mm. anak-anaknya. Jadi emang di situ tuh udah kental lah cerita tentang sejarah Belanda di situ. Mm-mm. Makanya kemarin sempat ditanya sama Kak Rara juga, pernah ngeliat noni Belanda nggak sih selama di situ? Gitu. Oke. Sempat ditanya gitu, aku jawab nggak ada. Karena kalau kita ngurutin sejarahnya itu 1942 itu Jepang datang kan ke Indonesia, Iya. di mana banyak terjadi pembantaian terhadap orang Belanda di situ. Di kampung Belanda ini ya. Iya, di Oke. sekitaran situ di benteng. Sedangkan isunya yang aku dapat adalah kalau yang laki-laki, tentara-tentaranya itu, entah anak atau bapaknya itu ditembak di tempat. Lo kalau ketemu di rumah ya ditembak di tempat. Kalau istri dan anak perempuannya itu dibawa ke benteng tersebut untuk dipekerjakan. Bahkan disiksa ya katanya. Iya. Ada yang disiksa, ada yang bunuh diri. Itu yang informasi yang aku dapat sih kayak gitu. Makanya aku selama 10 tahun di situ, dan dari berdasarkan info dari orang-orang yang pernah ke rumahku, terus juga dari Kathleen itu nggak pernah ada sosok noni Belanda yang pernah terlihat. Mungkin ada, mungkin di benteng, aku juga kurang tahu informasinya. Iya, kalau di benteng tuh udah banyak tuh cerita-cerita kayak Iya, gitu. udah banyak. Ini agak mention ketika tadi kita ngobrol di luar sama Yogo, katanya memang kenapa dibantai gitu ya, Iya. istilahnya dihabisin, itu sampai keturunannya pun nggak ada ya. Nggak ada ya, karena kalau disebut itu kampung Belanda kok nggak ada mana informasi, bahkan jejak-jejak orang-orang sisanya itu mana, nggak ada kan. Iya benar. Keturunan-keturunannya aja nggak ada. Rara bule Kongo. Bukan bule Belanda, bule Kongo. Oke. Aduh. Ini menarik banget sih karena tadi sebenarnya Yogo itu udah ngasih tahu kalau rumahnya itu benar-benar deket sama benteng. Iya, dekat Underwijk banget. ya. Dekat. Nah, paling buat teman-teman nih jangan sampai karena kan ini bakalan tahu nih lokasinya buat Iya. orang-orang Kebumen ya, khususnya ya. Termasuk rumah sakitnya nih. Iya. Pasti tahu lah ya. Iya, pasti. Udah pasti tahu. Itu udah terkenal kok. Tapi Jadi jangan dikasih tahu lah sama, maksudnya tuh biar nggak jadi keributan gitu. Karena kalau jadi keributan ini videonya nggak bakal ditayang lagi. Cukup tahu aja lah iya, ya. cukup tahu aja, intinya digombong gitu aja lah. Digombong. Gitu. Karena pasti tahu nih. Pasti sih. Pasti tahu sih. Dan emang udah nggak jadi hal aneh lah. Udah tahu kalau itu perkampungan, kayak bekas perkampungan Belanda. Saking seremnya rumahku itu, kalau pesen paket, tukang paketnya tuh jarang yang mau ngetok awal-awal. Iya. Karena dilewatin aja dikira rumah kosong itu. Emang posisinya tuh kayak rumah kosong, Bang. Orang udah nggak layak dari luar itu. Oke. Satu pertanyaan. Ini kan tadi tuh sempat dibilang kalau tentara yang lewat, bahkan yang tadi terakhir cerita dari kakak ada sosok nenek-nenek di sumur. Dan tentara lewat itu hilangnya di sumur. Nah, sumur itu ada sejarahnya gak sih, atau lu tahu ada cerita di belakangnya? Setahu gue sih dari pertama nempatin itu dari tahun 2013 sampai 2017-an lah, itu nggak pernah dipakai. Sama bokap juga ditutup jadi kan. Setelah 2017 tuh ya dipakai aja. Jadi itu kayak sumur. Jadi setiap rumah di situ pasti ada sumurnya. Ada sumur, dan itu sumur zaman Belanda juga. Batanya kan kelihatan kan, sumur gede gitu. Dan airnya juga masih ada, masih bersih gitu. Oh, airnya masih ada? Masih ada. Dan kadang masih dipakai buat nyiram-nyiram. Nggak kering tuh ya? Nggak. Masih ada. Oke. Tapi nggak tahu cerita di belakangnya? Belum tahu sih masalah informasi itu. Karena emang minim banget masalah informasi di situ. Paling ada satu lagi, Bang. Apa? Jadi ini agak lucu juga sih. Jadi kan 2012 itu bisa sign in rumah itu karena udah kosong. Jadi dari 2012 itu udah kosong rumah. Sampai setahun ngurus administrasi baru pindah kan 2013. Jadi yang pindah, jadi yang nempatin sebelum aku itu,
Dia tuh nggak pindah keluar, dia pindah cuma ganti rumah doang. Ganti rumah di rumah yang sama cuma beda letak doang. Lah itu aneh kan, jadi kok kecuali rumahnya lebih bagus atau apa, mungkin itu agak make sense ya. Ini rumah yang sama. Isunya dia itu pindah gara-gara dikejar-kejar sosok yang dia itu nggak bisa ceritain sampai sekarang. Oh gitu? Iya, dan itu dari dia diliatin itu cuma jeda 2-3 hari gitu, dia langsung pindah besoknya. Sempet tahu dari mana, Yogo? Sempat tahu dari tetangga-tetangga sekitar. Oh. Karena orangnya masih ada kan, masih pindah cuma beda rumah doang. Dan dia nggak berani buka mulut dan cerita tentang itu, masih jadi misteri sih, belum bisa kekulik. Apa yang dilihat sampai yang dilihat kan bapaknya si tentaranya itu yang diliatin. Oke lah. Thank you Yogo Ya, udah sama-sama. datang ke Lentera Malam. Mungkin untuk video kali ini gua rasa cukup. Gue Jamal dari Lentera Malam dan Yogo izin pamit. Bye.